pariwisata Sulsel menghadapi ancaman inflasi bersama presenter kami Emi Bafadal dan ada Anggiat Sinaga, Ketua PHRI Sulsel, juga Devo Kadafi, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbukpar Sulsel. Demikian kabar Ratna Pro 4. Tanah airku Indonesia, negeri elok amatku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, syukur puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang aman subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Oh, melambang bahagia di pandangan sejarah peristiwa cahaya cinta dari cahaya jauhlah sedang indah Indonesia, di ambun surga hanya konsumen, kail dan jalan cukup menghidupi, tiada bayar jangan kurang menghabisi dirimu. Seperti dahulu lihatlah keinginanmu terjangkau semua. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat Tamala berikut di mana saja berada, selanjutnya kami hadirkan obrolan siang dengan topik tantangan pariwisata Sulsel menghadapi ancaman inflasi. Kita ke rekan kami Emi Bafadal yang akan bersama dari Hotel Claro Makassar. Silakan rekan Emi. Baik, terima kasih rekan Yanti di studio. Selamat siang, Assalamualaikum. Suara Budaya Sulawesi Selatan, saya Emi, temani Anda dari Claro Hotel Makassar. Kita bersama dalam ngobrolan budaya kita siang ini. Dan siang ini saya sudah bersama dua narasumber hebat kami. Ada Pak Devo Kadafi, yang merupakan Sekretaris Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan, mewakili Bapak Kadis ya, ada ke sini. Kemudian ada Pak Anggiat Sinaga yang sudah sangat sibuk sejak tadi Pak, Ketua PHRI Sulawesi Selatan. Nah, kita akan berbicara mengenai tantangan pariwisata Sulawesi Selatan menghadapi era inflasi ataupun ancaman inflasi. Dari judulnya cukup mencekam ya, ancaman, tapi jangan khawatir, kita tidak perlu berbicara ancaman terlalu jauh. Kita berbicara tentang pariwisata itu seperti apa di Sulawesi Selatan. Saya langsung ke Kak Devo ini. Kak Devo, melihat pariwisata di Sulawesi Selatan setelah pandemi COVID-19,
Gimana geliatnya? Apakah sudah bangkit kah? Sudah maju sekitar 80% lah paling tidak dari yang dulu Pak ya sebelumnya atau gimana ini? Silakan. Terima kasih. Yang paling pertama adalah memberikan apresiasi kepada RRI yang memberikan ruang buat kami stakeholder pariwisata untuk memberikan gambaran seperti apa pariwisata kita, pariwisata Sulawesi Selatan di tahun 2022 dan 2023 ini. Yang paling pertama adalah pariwisata kita sudah bisa dikatakan bangkit. Bangkit ya, belum seperti sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu angka kunjungan wisatawan kita di Sulawesi Selatan itu sudah berkisar antara 9 sampai 12 juta. Oke. Nah, sekarang ini kita baru mencapai 7. Tapi ini sudah menunjukkan kunjungan wisatawan yang sudah rebound dibandingkan tahun 2021. 2021 itu hanya 4 juta sekian, hampir 5 juta. Kemarin ini sudah mencapai 7 juta lebih. Oke. Nah, ini berarti kita sudah on the right track untuk rebound pariwisata kita. Tinggal kita perkuat lagi kolaborasinya, perkuat kembali strategi pemasaran dan promosinya, dan yang paling utama adalah bagaimana kita mampu kembali bersinergi dengan semua stakeholder. Oke. Sinergi dan kolaborasi ini kelihatannya di era sekarang ini pasca pandemi ini adalah kunci kebangkitannya kita. Oke. Karena anggarannya nggak besar, Oke. pemerintah itu nggak besar, jadi memang perlu urutan tangan dari semuanya. Oke, anggaran tidak besar tapi masih ada PR ya Pak. Rentannya dari 1,5 sampai 2 juta yang harus pengunjung yang harus menjadi target agar bisa dikatakan bangkit Betul, ya Pak betul, Devo. betul. Pak Devo. Iya. Ini untuk awal tahun ya di 2023. Kita masih di trimester pertama ini Iya, ceritanya. ini masih triwulan pertama dan tapi yang kita paling syukuri adalah pintu-pintu untuk wisatawan mancanegara itu sudah terbuka. Kita sudah punya penerbangan langsung ke Singapura, ke Betul. Malaysia yang dilayani oleh 4 maskapai. Iya. Kita bersyukur sudah ada penerbangan langsung dari luar negeri. Kemudian ditambah lagi ini baru saja kemarin kita menerima wisatawan yang menggunakan kapal pesiar. Dan itu jumlahnya kan kalau kapal pesiar kemarin aja sudah 571 orang dari kurang lebih 10 negara Eropa. Ditambah dengan Australia dan New Zealand. Itu yang masuk. Dan itu kita berharap sesudah kemarin mereka datang sebagai kapal pesiar pertama yang masuk ke kawasan Sulawesi Selatan, kita berharap untuk selanjutnya itu akan ada kapal-kapal pesiar lagi yang akan masuk ke Sulawesi Selatan. Oke. Tentu saja kolaborasi kembali menjadi kuncinya. Kolaborasi dan sinergi. Ini ada partner di samping kita ini. Partner banget Ada ini. Pak Anggiat Brother. Sinaga, brother ya. Pak Anggiat, melihat gejolak ya perekonomian di bidang sektor pariwisata, ini jadi tantangan sendiri untuk tempat seperti hotel, restoran yang bisa menyajikan kuliner dan juga tempat yang nyaman buat kita untuk datang ke Makassar, ke Sulawesi Selatan. Peran seperti apa yang dilakukan dari PHRI sendiri untuk mendukung sektor pariwisata di Sulawesi Selatan? Oke, terima kasih Mbak Evi, Pak Devo yang paling ganteng, sekdis paling ganteng beliau ini. Betul sekali. Tadi Pak Devo sudah memberi gambaran tentang progres rebound tentang pariwisata dan itu juga ini dialami oleh industri. Ya. Itu juga yang kita alami bahwa pasca pandemi yang kemarin itu 2020, 2021 yang betul-betul mari-mari poso. Iya. 2022 kemarin itu Iya. kita udah ada menemukan sebuah kelegaan. Ya. Nafas itu sudah kita bisa bernapas lega gitu ya 2022 kemarin. Ada ya. berapa persen Pak napasnya sekarang? Nah, Kira-kira? Ya napasnya kemarin 2022 itu kan udah bisa sampai udah bisa progres menjadi 45, 48 sampai 50. Oke, Kan alhamdulillah. alhamdulillah ya. Iya, iya. Compare dengan 2020 2021 kan yang kemarin ini sampai 20%, 19% sampai hotel juga tutup. Iya, betul. Ya, hotel tutup sampai kita ajukan kepada Pak Gubernur sebelumnya adalah hotel dijadikan tempat wisata Covid. Nah, itu isolasi. Itu bahagian daripada hal-hal yang kita dorong ketika itu. Dan itu menjadi sebuah fakta istilahnya Pak Devo tadi kolaborasi. Inilah bentuk kolaborasi antara industri dan pemerintah. Dan dalam kondisi seperti itu kita
antara pemerintah dengan industri apa yang kita harus lakukan ini. Ya. Nah, terpikirlah maka hadirlah wisata Covid gitu kan. Nah, ini kan. Nah, ini bentuk kolaborasi yang betul-betul konkret dan efektif. Dan di luar daripada Sulawesi Selatan tidak ada seperti itu. Iya. Nah, kan. Nah, sekarang itu pertama. Yang kedua, apa yang dipersiapkan oleh PHRI pastinya adalah kalau soal kesiapan daripada industri kita sudah siap. Ya. Ya, kita udah siap. Jauh sebelumnya udah siap. Oke. Ya, yang tidak siap itu pelancongnya berkurang. Oke, wisatawannya ya. Berkurang. Pelancongnya. Ya, jadi pendatang yang kurang akibat daripada Covid kemarin. Tapi kan udah rebound nih. Ya. Nah, jadi saya nyatakan sekarang di dialog RRI hari ini, industri sangat-sangat siap. Baik dari sisi kompetensi sumber daya manusia, sumber daya manusia dan juga ketersediaan daripada fasilitas hotelnya. Hotelnya sangat baik dan banyak sekali. Makassar saja hampir 15.000 jumlah kamar. Jadi sangat siap dan didukung lagi kuliner yang membuat berbeda antara Makassar dengan daerah lain. Jadi saya nyatakan industri jauh sebelumnya telah siap. Yang sekarang kita mau dorong adalah seperti yang Pak Depo sebut tadi, ayo sama-sama kita lakukan kolaborasi untuk melakukan pemasaran supaya dengan pemasaran yang berkesinambungan makin banyak orang datang ke Sulawesi Selatan. Oke. Jadi fasilitator kita sudah siap nih Pak Devo. Istilahnya sudah ada rumah ini. Ya. Tinggal kita tunggu ini tamunya. Ya. Nah, untuk mengundang tamu Pak Devo perlu persiapan yang cukup dari Dinas Kebudayaan ya, Provinsi Sulawesi Selatan tentunya. Dan apalagi ini ditunjang dengan tadi wisatawan asing ini Pak. Ada ketakutan juga, warning pasti. Kira-kira mereka nggak bawa virus nggak bawa kuman tidak, ya, nggak bawa penyakit tidak untuk kita teman-teman tak di sini. Karena kan pasti orang masih banyak yang mohon maaf ini ada 30% mungkin masih banyak yang agak sedikit warning dengan COVID-19 Pak Devo. Jadi begini. Kenapa kita pada saat menerima kemarin wisatawan yang yang menggunakan kapal pesiar itu kita terima secara resmi, kita di tempat-tempat yang merupakan destinasi yang dikunjungi oleh para wisatawan yang menggunakan kapal pesiar itu kita berikan sedikit ekstra. Ekstra pelayanan lah. Kalau Pak Anggiat tahu sekali nih, ekstra itu punya nilai plus yang luar biasa kalau dia pariwisata. Kita berikan di setiap destinasi ada suguhan makanan tradisional. Kita berikan ada tari-tarian tradisional. Itu ekstra. Sebelum-sebelumnya biasanya kita tidak lakukan. Kenapa? Kita mau memberi pesan kepada tour operator yang ada di luar negeri bahwa Sulawesi Selatan siap untuk menerima wisatawan mancanegara. Siap sekali. Kalau Pak Anggiat bilang kamarnya siap, ini Kota Makassar dengan industri hotelnya ini adalah kekuatan Sulawesi Selatan dengan MICE ya. Sekarang memang yang tadi promosinya bagaimana? Bagaimana yang harus dipersiapkan untuk mereka mau datang. Nah inilah yang sementara kita persiapkan. Event pariwisata kita itu kita tambah. Tahun lalu 111, tahun ini kita upayakan 130. Gimana caranya? Bekerja sama, kolaborasi dengan seluruh kabupaten kota, dinas pariwisata. Persiapkan eventnya, perbanyak event, perkuat destinasinya, persiapkan desa-desa wisatanya, agar itulah yang kita promosikan ke depan, agar semuanya orang mau melihat hal yang baru. Orang kan selalu mau lihat yang baru nih. Betul. Dia ke Toraja kalau dia sudah pernah lihat Lolai, dia nggak akan datang kalau nggak ada destinasi baru. Orang akan ke Bulukumba kalau ada destinasi baru. Itu yang kita dorong. Dan kelihatannya, yang saya sudah sampaikan tadi, we are on the right track untuk kebangkitan pariwisata. Semuanya akan kelihatan di tahun 2023 ini. Salah satu cara untuk membangkitkan pariwisata adalah bagaimana membangun minat masyarakat kita sendiri. Orang Makassar mau dulu, mau tidak datang ke tempat-tempat wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Itu tanda tanya besar loh. Kemudian saya ke Pak Anggiat juga nanti. Pak Anggiat, apakah persentase orang Makassar yang datang berkunjung ke hotel itu meningkat tidak setelah pandemi COVID? Ke Kak Devo dulu ditanya Kak Devo dulu. Jadi gini, memang ini juga
akhirnya menjadi sebuah strategi besar, Ya. bukan hanya oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, tapi ini akan menjadi sebuah strategi besar dari Kementerian Pariwisata. Kita di tahun 2023 dan 2024 mengantisipasi, jadi mengantisipasi adanya ancaman resesi, kita akan dorong adanya pergerakan wisatawan domestik untuk lebih banyak Oke. tahun 2023 dan 2024. Jadi- Untuk mengantisipasi, ini hanya mengantisipasi. Mengantisipasi. Jadi kita tidak bisa juga langsung mengatakan wah resesi ini akan langsung menghancurkan lagi seperti kemarin. Enggak. Kita mengantisipasi saja. Kalaupun ternyata ini tidak terjadi, berarti kita mempunyai limpahan bonus yang luar biasa kan. Nah itu yang kita sementara persiapkan, dan itu yang tadi kita justru akan mendorong pergerakan ini. Makassar itu harus bisa melihat destinasi baru yang ada di Toraja. Ya. Orang-orang di Makassar harus bisa melihat destinasi baru yang ada di Sopeng. Bisa melihat apa yang destinasi baru ada di Selayar. Yang di Selayar harus bisa lihat juga yang ada di Baru, di Pangkep, Maros Geoparknya. Ya, ya. Itu yang harus akan kita coba dorong supaya pergerakan wisatawan domestik dalam daerahnya kita sendiri itu sudah mampu menggerakkan roda perekonomian. Istilahnya ada silang wisatawan domestik Ya, ya, subsidi dari silang lah. subsidi silang dari Ya, satu kira-kira kabupaten ke gitu. kabupaten Ya. lain ini. Nah, saya ke Pak Anggiat ini. Pak Anggiat, kalau melihat setelah pandemi COVID-19, bagaimana antusias dari masyarakat kita sendiri orang Sulawesi ini untuk mengunjungi hotel, kemudian restoran yang ada di sini? Apakah semakin tinggi atau rata-rata ada wisatawan asing yang datang ini? Oke, Mbak Evi, saya sedikit sambut dulu Ya, silakan. apa yang disampaikan Pak Devo, dan saya agak sedikit beda pendapat nih. Iya, iya, iya. Beda pendapat dari sisi yang positif ya. Artinya gini, Pak Devo membuat pernyataan bahwa untuk mengantisipasi resesi ke depan mendorong ini wisata domestik. Saya justru agak sedikit mau menyambut lebih lagi. Saya mau berharap kepada Pak Depo dan Dinas Pariwisata seluruh provinsi bahwa justru kue yang paling enak dikelola itu adalah wisatawan domestik. Oke. Nusantara. Ah. Nah, karena pengalaman selama ini kalau kita terlalu fokus wisatawan mancanegara, kita kurang kuat berkompetisi dengan daerah-daerah yang sudah established, Yes, misalkan seperti Bali, Ya. Jogja, atau Lombok. Ya. Nah, jadi saya justru mendorong sebenarnya adalah ayo kita fokus mengelola potensi wisatawan Nusantara domestik. Dan saya lihat angka-angka daripada Dinas Pariwisata Sulsel sangat kita sambut, yaitu targetnya 2 juta ya Pak. 8 juta ya. 8 juta wisatawan Nusantara ini. Nah, 2023. Iya. Nah, ini dia datang berwisata bawa 1 koper, pulang 3 koper. Betul sekali kayaknya itu ya. Ini karakter wisata Nusantara. Bukan Jadi, cuma karakter ada- wisata, saya juga ada yang karakter. tersinggung, Pak. Saya juga tersinggung sekali itu, Pak. Ya, jadi banyak sekali. Jadi Yeah, jadi saya berharap sebenarnya adalah kepada Devo dan kawan-kawan, ini harus kita kepung. Iya. Nah, itu kepung agar realisasi 8 juta 2023 ini bisa kita dapat, dan kalau 8 juta dapat, wow, ini ekonomi Sulsel akan luar biasa sekali. Semua akan happy, hotel happy, restoran happy, oleh-oleh. Ekonomi Ekonomi industri kreatif juga bangkit ini, Pak, ya. Banyak lagi iklan di RRI, kan begitu semuanya. Jadi Semua senyum. Saya. Jadi saya berharap sebenarnya adalah ayo kita bukan berarti menyingkirkan ini wisatawan mancanegara, itu bahagian daripada sebuah proses bauran aja. Tetapi yang mendorong sebenarnya wisatawan Nusantara. Karena angka-angka menyebut saya nggak tahu nih 2019 kan kurang lebih wisatawan mancanegara itu kurang lebih 17 ribu atau berapa kemarin? Di mana Pak? Sulawesi Selatan. Oh Sulawesi Selatan tidak sampai 7 ribuan Pak. 7 ribuan, bayangkan. Iya. 7 ribu Bu 2019 Iya. versus jumlah kamar di Sulawesi Selatan itu sama dengan hanya memberikan bukan setengah Pak, 0,0 Oke. dari jumlah kamar yang tersedia, 0,0. Jadi saya pikir ayo kita kepung aja nih wisatawan Nusantara yang karakternya adalah sangat mudah kita dorong. Yang kedua adalah karakter daripada
belanjanya. Oke. Belanjanya. Ya, Ada begitu Mbak PR, ini, ini. ya. Ada PR dari Pak Anggiat Ya, ini Kak siap. Devo. Katanya orang Makassar atau karakteristik domestik itu, wisatawan domestik itu adalah suka belanja. Iya, betul. Nah, ini salah satu tantangan juga. Ya, dan ini Untuk- sebenarnya jadi Iya. gini. Ini tantangan sekaligus peluang. Ya. Peluang banget buat kita. Kenapa? Orang Indonesia itu paling suka makan. Wisata makannya itu salah satu menjadi sebuah keharusan. Iya. Makanya kita sangat appreciate Pak Wali Kota Makassar yang mau menetapkan Makassar ini sebagai kota makan enak. Iya, iya. Nah, jadi kita juga seluruh berharap semua kepala daerah, ayo daerahnya itu mempunyai satu ciri khas kekuatan Ya. dari ekonomi kreatif. Makassar kuat dengan mais, industri makannya. Mungkin untuk yang ada di Toraja nggak mesti harus makannya, tapi wisata yang lainnya. Di Bulukumba dan Selayar kekuatannya apa? Ayo kepala daerahnya bantu kami untuk buat sebuah kekuatan yang bisa dijual. Itulah yang dimaksud dengan kolaborasi. Kami yakin dan kami sangat setuju Pak bahwa kita dorong memang harus wisatawan mancanegara, domestik kita, wisatawan Nusantara kita menjadi kekuatan utama, sehingga kalaupun tetap wisatawan mancanegara masuk, itulah yang saya katakan tadi, itulah bonusnya. Oke. Gitu. Jadi memang akhirnya pergerakan domestik itu menggerakkan semua perekonomian. Ya. Bahwa kalau ternyata ada wisatawan mancanegara yang masuk, itu yang saya bilang tadi, itu Ya, ya. nih Bonusnya. kalau istilahnya Pak Anggiat kadang-kadang camangina ada, itu camangina itulah Ya. di wisatawan mancanegaranya. Oke, jadi ini merupakan peran dari semua lini sektor ya, bukan cuman pariwisata, bukan cuman PHRI, tapi semua sektor. Nah, masih penasaran pendengar kita akan lanjut, tapi kita dengarkan dulu informasi berikut ini. Tusaro atakalupa Batumi angin memiring Angin merang dingin dingin Nama lantang saribu aule Nama ngulangi Tenaya Parisina Tenaya Parisina ingin memiliki pasar Sujui tengah Tusaro atakalupa Nama ngulangi Tenaya Parisina
Baik, kami masih bersama dengan Anda, Suara Budaya Sulawesi Selatan, masih di obrolan budaya kita, masih bersama Bapak Devo Kadafi, Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian ada Pak Anggiat Sinaga, Ketua PHRI Sulawesi Selatan. Baik, kita masih berbicara tentang sektor pariwisata dan dukungan dari PHRI Sulawesi Selatan ya. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri ketika setelah pandemi COVID-19 ya Pak Anggiat ya. Melihat katanya pada pandemi COVID itu sempat anjlok hingga 20% begitu ya, restoran, hotel. Tapi kalau lihat sekarang sudah bernafas lega istilahnya. Ada istilah anak muda zaman sekarang Pak, kalau mau healing tidak perlu jauh-jauh, di hotel saja, staycation namanya. Nah ini salah satu bentuk juga kegiatan baru yang dilakukan oleh wisatawan domestik kita Pak, untuk stay lokasi, stay nyaman gitu ceritanya, tinggal nyaman, keluar dari rumah mereka hanya untuk tinggal di hotel Pak. Hanya untuk menikmati satu hotel yang view-nya bagus, yang menawarkan ya bisa jadi kuliner Makassar begitu Pak. Nah, apakah ini juga bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk membangkitkan sektor pariwisata kita atau minat wisatawan domestik kita? Oke, Mbak Evi. Tadi pertanyaan tadi saya belum jawab yang kedua tadi terkait apakah udah bergerak minat orang? Betul gitu betul. Jadi alhamdulillah, syukurillah pasca pandemi minat orang sudah hampir setara dengan minat orang ketika masih tahun-tahun normal, ya, 2018, 2019 2018 gitu ya. Sudah. Jadi seperti pernikahan pun yang dulu Makassar itu sangat populer, pernikahan 5.000, 7.000 gitu kan. Ini udah kembali, udah mulai ada trust terhadap kemampuan pemerintah untuk mengendalikan daripada COVID itu. Nah, jadi kalau Ibu bertanya, udah kembalikah minatnya? Yes, sudah kembali. 100% saya nyatakan sudah kembali. Terbukti staycation pada saat weekend sudah mulai bergerak. Kita tawarkan pun barbecue di weekend sudah makin banyak, dan restoran juga udah hidup. Jadi saya nyatakan sudah bergerak. Yang kedua adalah kekuatan daripada Makassar yang punya rumah sakit, yang punya tempat belanja, itu menjadi sebuah hal yang positif juga, sehingga orang daerah kalau weekend itu akan numpuk di Makassar. Jadi sambil dia belanja ataupun sambil dia check up akan mengisi keterisian daripada hotel-hotel sesuai dengan kelasnya. Kalau kelasnya agak sedikit middle up, dia akan pilih bintang. Misalnya kelasnya dalam middle low, cari hotel yang non bintang. Yang pasti adalah merupakan sebuah potensi yang hotel dan restoran sudah manfaatkan. Jadi minatnya sudah bangkit ini ya. Baik, kita sudah banyak berbicara tentang pariwisata ini pendengar. Sekarang kita ke kata ancaman inflasi. Ini PR terbesar loh. Saya sudah pernah membahas tentang resesi di ruang dengar Anda. Kali ini kita bahas tentang inflasi. Nah ini ada keterkaitan sebenarnya dan ketakutan juga ini. Nah apakah masyarakat kita akan juga menjadi warning gitu ya ketika inflasi itu terjadi di Sulawesi Selatan atau di kota kita ini Pak. Lalu bagaimana posisi pariwisata saat itu ketika adanya inflasi? Ya, inflasi atau resesi mungkin ya, resesi lebih bagus ini Pak. Resesi. Karena kan yang selalu didengungkan, oleh selalu Jokowi, disampaikan resesi oleh Pak Presiden, sekarang ini sudah disampaikan juga oleh industri keuangan bahwa ada ancaman. Itu yang saya katakan, ada kemungkinan ancaman resesi. Sekali lagi kita harus kembali, kalau ada namanya ancaman, yang kita perlu lihat adalah bagaimana kemampuan kita, kekuatan kita, kelemahan kita dalam menghadapi resesi ini. Satu yang kita sangat syukuri di Sulawesi Selatan, bahwa kekuatan utama ekonomi kita di Sulawesi Selatan adalah bergerak pada pertanian dan perkebunan. Hasil-hasil bumi. Kekuatan ekonomi kita yang bersumber pada pertanian, perkebunan, dan hasil bumi lain, ini kekuatan yang kondisi apapun itu biasanya lebih survive. Bisa lebih kuat menghadapi kondisi-kondisi global, resesi global, dibandingkan provinsi yang tergantung pada sektor manufaktur, sektor-sektor industri berat, itu yang memang pabrikan.
kita bisa melihat bagaimana pada saat terjadinya resesi di tahun 98 ada guncangan yang sangat besar, di Betul. tahun 2000 juga ada. Sulsel sejauh ini mampu melewati, itulah kemampuan ekonomi kita. Nah, tentu saja kita tidak bisa bergantung saja pada sektor pertanian, perkebunan dan hasil-hasil bumi. Ya. Inilah sekarang kita mendorong sektor pariwisata agar mampu memberikan sebuah kekuatan lagi. Kekuatan ekonominya Sulawesi Selatan. Oke. Kami melihat orang Indonesia ini namanya seresi-resesinya, liburannya tetap jalan, Iya, belanjanya iya, iya. tetap jalan, Iya, iya, iya. gitu. Liburannya tetap jalan, walaupun tentu saja mungkin tadinya dia berwisata ke luar negeri, dengan ada resesi dia turun menjadi wisata di Indonesia. Dia tadinya belanja yang tadi Pak Anggiat 3 koper, mungkin nanti tinggal 2 koper. Iya, iya. Tetap aja kopernya bertambah gitu. Tetap ada ya. Tetap berangkat. ada. Ini memang Pak Balanja memang intinya Pak Balanjanya ini luar biasa lah. Yang ketiga yang paling kita syukuri sekarang juga adalah sekarang di Sulawesi Selatan hotel-hotel itu betul-betul jumlah kamarnya itu memenuhi standar-standar untuk diadakan event sebesar apapun. Betul. Gitu. Ya. Selain Bali, Jakarta dan kota-kota besar, Makassar ini paling siap. Iya. Makanya kekuatan kita di MICE. Nah, inilah yang kita harapkan kekuatan MICE kita yang akan menjadi penarik untuk kegiatan pariwisata yang lainnya. Oke. Ini menarik, Pak. Ini Anggiat. Pak Anggiat salah satu terobosannya adalah Iya. kalau ada kegiatan nasional di sini, Uh-uh. maka di sini dipersilahkan untuk membuka booth paket-paket wisata. Betul. Jadi orang datang bisa berpaket wisata. Di sini juga disiapkan Bisa untuk kuliner, galeri UMKM, UMKM. betul, Ada. Jadi galeri kalau UMKM ada, ada. itulah yang dimaksud dengan Iya. kolaborasi. Kalau tidak ada kolaborasi, semuanya jalan sendiri-sendiri, pasti juga impactnya kecil lah. Oke. Kita syukuri di Sulawesi Selatan kolaborasinya jalan, semuanya bisa bersinergi. Ya alhamdulillah hasilnya kita bisa lihat sekarang ini. Oke. Insya Allah 2023 ya saya masih yakin resesi tentu saja akan terjadi. Tapi tinggal kita bagaimana mampu mempersiapkan langkah-langkah strategi untuk menghadapi resesinya. Oke, istilahnya Pak Devo, resesi tetap terjadi tapi tidak perlu ikat tali pinggang ini, tidak perlu diperkencang ini Pak Anggiat Sinaga. Bapak juga sependapat tidak? Kalau posisi hotel, restoran di Sulawesi Selatan itu tidak akan terguncang hebat ya akibat resesi ini Pak? Oke, masih. Ini memang ini isu resesi itu memang isu yang sangat seksi ya. Jujur Mbak Evi dengan Pak Sekdis, ketika kita set budget 2023 itu Mbak Evi seluruh grup itu mengkerut daginya ketika saya minta harus lebih baik daripada 2022. Jadi mereka menyebut, Pak, bagaimana Bapak minta kita set budget 2023 itu sementara statementnya Presiden mengingatkan resesi, Iya. statementnya Menteri Keuangan resesi, statementnya Kepala BIN menyebut 2023 gelap gulita. Iya. Sementara Bapak dorong kita harus surplus, harus naik budget 2023 ada hingga Pak Devo, Mbak Evi, ketika kemarin Rakerda PHRI Selatan, Iya. ini salah satu poin yang kita angkat kemarin, bahwa rasa pesimis daripada industri atau kita buka, apakah memang 2023 itu betul-betul resesi atau tidak? Iya, iya, Ataukah betul-betul memberikan sebuah efek guncangan atau tidak? Iya. Hingga kita buat seminar nasional. Dan kita undang pembicaranya adalah Kepala Bank Indonesia, Prof Marzuki, terus dari kementerian. Kita coba teropong dulu. Apakah sesungguhnya ini 2003 gelap gulita? Apakah 2003 sebenarnya betul-betul resesi? Ya. Gitu kan? Dan ternyata ketika kita diskusi 2023 itu tidak seseram yang digambarkan oleh banyak orang gitu kan. Nah, jadi saya setuju dengan Pak Devo. Sebenarnya jangan terlalu khawatir, apalagi kalau kita bicara secara khusus Sulawesi Selatan yang penggerakan ekonominya kita itu kan dari pertanian ya, Yeah. yang sangat bisa mendukung pergerakan daripada hal-hal yang bisa menggerakkan ekonomi daripada Sulawesi Selatan. Iya, betul. Kemarin aja ketika pandemi
satu-satunya Indonesia yang surplus penjualan mobil Padi. Sulsel. Iya, benar. Itu Toyota Corolla itu iya, benar. melebihi daripada budgetnya dan melebihi daripada Indonesia. Iya, iya, Kenapa? Karena ada uang di sini. Jadi jangan terlalu khawatir. Istilahnya COVID tapi masih beli mobil gitu Pak ya. Iya, jadi jangan terlalu Mobilnya, khawatir. mungkin mobilnya dipakai untuk isolasi Orang- diri, Pak. Orang Sulsel dilawan gitu Pak ya. Iya, jadi jangan terlalu membuat orang skeptis. 2003 Udah takut resesi. duluan, Pak, ya? Sudah, kita bismillah, kita jalan, kita dorong kerja kolaborasi dan dorong terus pemasaran. Ya. Pak Giat, ada bisikan sebelum saya kesini nih dari salah satu pelaku usaha hotel ini, dia menyampaikan seperti ini. Kami takut nanti jangan sampai bangkrut, gulung tikar lagi gara-gara resesi ini. Ada ketakutan seperti itu. Nah, bagaimana untuk menangkal strategi yang bisa agar tidak terjadi seperti itu? Nah, sekarang dalam dunia sekarang ini, apalagi isu-isu resesi bla bla, memang yang dibutuhkan adalah profesionalisme. Di sini ini hadir profesionalisme dalam skala manajemen. Bagaimana dia lebih kreatif atau untuk membuat dia survive gitu. Iya. Jadi jangan pasrah dong. Ya, jangan pasrah. Jadi tadi Pak Depo disebut di balik daripada sebuah resesi pasti ada peluang. Iya. Nah, peluang-peluang pasti banyak. Yang sekarang adalah dibutuhkan kecerdasan. Jadi ada wartawan yang saya, Pak, ini banyak sekali hotel dijual secara online dan petanya adalah Sulawesi Selatan yang paling banyak dijual online hotelnya. Yeah. Nah, saya bilang ini sebuah pendekatan. Saya bilang begini. Ini barangkali karena dia udah langsung ketika ada pandemi langsung dia jerah ini. Waduh, ternyata bisnis hotel ini risikonya tinggi juga. Akhirnya dia jual dan dia beralih kepada bisnis lain. Nah, tapi kalau dia kelola baik-baik dan diserahkan kepada orang yang benar, profesional, ya harusnya dia masih tak bisa survive. So, jangan khawatir. Oke, jangan khawatir. Jadi inovasi, kreativitas, manajemen. Itu intinya Pak ya. Oh, dapat mas saya jempol. Oke, saya ke Kak Devo. Ini untuk pariwisata Kak Devo. Pastinya kalau di tengah tahun resesi nantinya, di tahun ini 2023 katanya panjang sampai 2024 ini. Nah, bagaimana dengan event-event kalender pariwisata kita? Apakah ini akan ada gejolak, tidak akan terselenggarakan? Contoh ya F8 misalnya, atau Takabonerate, ya, event-event budaya Jadi seperti gini, itu. Untuk Karena kalender kan itu butuh event, dana besar ya Kak, Iya. mohon maaf ini Iya. Kak, butuh dana besar itu Pak. Jadi gini, itu yang tadi sebenarnya Pak Giat sudah menyampaikan bahwa dalam menghadapi apa-apa itu tentu ada penyesuaian, ada ngelihat sikon apa segala macam. Sekarang kalender event ini kita sudah rencanakan untuk dilaksanakan tahun 2023 itu sebanyak 130. Oke. Itu dari seluruh kabupaten kota kegiatannya. Nah, tentu saja ada yang perlu menyesuaikan dengan kondisi-kondisi. Contohnya, F8 itu tadinya kan selalu dilaksanakan bulan September. Ini akan dimajukan ke bulan Agustus. Rencananya, kalau saya tidak salah awal Agustus atau akhir Juli. Salah satu ya, saya belum dapat informasi. Tapi yang pasti dimajukan. Kenapa? Karena akan dibuat bersamaan dengan pertemuan wali kota se-Indonesia di sini. Oke. Nah, itu kan berarti Banyak tamu kita. ada banyak tamu yang akan diperlihatkan lagi F8. Betul. Itulah yang saya katakan tadi, ada penyesuaian-penyesuaian. Tentu saja namanya pariwisata ya berkembang. Kalau dia berkembang ada perubahan, ada penyempurnaan, ada perbaikan, ada dan lain-lain, itu biasa. Dan kami yakin justru kalau ada pergerakan perubahan, itulah yang menandakan bahwa kita dinamis. Event kita diapresiasi oleh Pak Menteri. Kita melihat sekarang rugi kita di pariwisata Sulawesi Selatan kalau tidak bergerak kencang, kalau menterinya modelnya kayak Pak Mas Sandi dengan Mas Menteri ini. Kenapa? Beliau orang lapangan. Betul. Beliau tahu memanfaatkan media sosial sebagai kekuatan untuk menjual. Beliau mampu melihat sebuah sektor menjadi bagian dari promosi pariwisata. Siapa yang pernah berpikir bahwa balap motor bisa menjadi sektor pariwisata untuk jualan pariwisata? Sekarang beliau buat di Medan
F1 boat. Betul. Nah, itu kan berarti sebenarnya peluang-peluang inilah yang harus kita manfaatkan. Tadi Pak Anggiat bilang harus pintar melihat. Ya kalau bahasa orang tua kita dulu itu memang kita ini kan bangsa pelaut, harus pintar menyesuaikan layar supaya tidak tenggelam dan menuju ke pulau impian. Kira-kira begitu, Pak. Kusuka. Nah. Jadi memang ada part-part tertentu atau harus ada pengalaman, inovasi, kemudian strategi, ya pandangan. Oh ini kira-kira seperti ini nantinya. Ya Betul. kita. Dan begini, ada satu yang sangat saya syukuri adalah pada saat 2021 ya Pak, kita masih menghadapi pandemi kan waktu itu. Tapi kita sudah memulai di bulan Oktober kalau tidak salah, semua industri pariwisata, semua stakeholder itu kita sudah ketemu dan membicarakan apa yang kita bisa buat. Kalau pandemi ini selesai, sehingga itu yang membuat kita lebih cepat siapnya. Seandainya tidak ada forum pariwisata Sulsel waktu itu yang kita buat dengan 16 industri, 16 organisasi kepariwisataan waktu itu bergabung untuk memikirkan apa yang kita mau persiapkan nih. Jangan hanya diam karena pandemi ini nggak mungkin akan kita kalau ndak bersiap jangan sampai selesai kita baru mempersiapkan provinsi lain sudah jalan. Itu kita sepakati dan Desember kalau saya ndak salah, Desember 2021 itu kita sudah sepakat kita harus jalan sama-sama, kita berkolaborasi, pokoknya kita pastikan begitu ini pandemi selesai, kita langsung lari kencang, gaspol, tidak pakai rem, Pak Anggiat bilang. Pokoknya jadi, kita gaspol, tidak pakai rem. Bisa dikatakan Sulawesi Selatan lebih siap duluan. Alhamdulillah, itu yang saya bilang. Ada kesamaan pandangan kita, industri dengan pemerintah, industri teman-teman di media juga membantu, teman-teman di komunitas juga membantu. Sehingga alhamdulillah kita lebih cepat dibandingkan daerah-daerah lain. Makanya di 2022 kemarin Sulsel mendapatkan penghargaan 5 besar provinsi yang ada di Indonesia dengan indeks pembangunan kepariwisataan yang terbaik. Alhamdulillah itulah salah satu bentuk kolaborasinya kita. Jadi memang ini sangat luar biasa ya. Kita masih memang belum sempat sepenuhnya ya untuk move on dari pandemi COVID-19. Tapi geliat pariwisata di Sulawesi Selatan sudah bangkit ya. Sudah bangkit alhamdulillah. Kita akan lanjut lagi selepas satu informasi berikut ini. Ini kita closing statement nanti ya. Siap-siap ini saya akan menganalisa lagi ini tentang inflasi ke depannya ya tentang resesi ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar Pro 4. Suara Budaya Sulawesi Selatan kami akan kembali selepas informasi berikut ini. Belum Pak di pariwisata, saya sudah pikir itu yang kita bikin. Angin memiriku pasar, pitujui tongtonganan, tu saro atakalupa, patumi Percuma ku sayang. angin memiriku pasar, pitujui tongtonganan. Manrong rikarae malompoa na tae nalalo na salah sa papalaku
lewat jernih ciniku tasikona pangainku mangeari kau tak kuleku kalupai upala mangeri kau arle katupui mami nute alalo tak lambat terima lacui jadi yang tu muncul mata sarang dasirurungan long tanah sini singa isi katutui Oke, masih bersama dengan kami dalam obrolan budaya kita. Kita masih berbicara tentang tantangan pariwisata Sulawesi Selatan menghadapi ancaman inflasi atau resesi ya. Nah, saya masih ke Panggiat dulu deh, Panggiat. Kok kaget ini Kak? Tenang. Ini bukan ancaman ini pertanyaan saya. Tidak, masih berbicara tentang resesi nih Pak. Ini kan resesi seperti kayaknya kita sudah belum terlaksana tapi kita sudah dikasih warning duluan ini sama pusat ini Pak. Dan sampai-sampai membuat perasaan jadi dak-dikduk ini Pak. Bukan cuman saya yang dak-dikduk tetapi pengusaha, hotel, restoran itu semua dak-dikduk Pak. Bisa dibayangkan waktu Covid berapa banyak restoran, hotel yang sempat tutup gitu ya Pak. Dan sempat menonaktifkan karyawannya begitu Pak. Ini kan kayak pukulan sedih buat kita. Kita pasti tidak menginginkan hal itu. Ya. Lantas peran dari PHRI sendiri untuk mendukung semua hotel dan restoran untuk ayo kita sama-sama bangkit. Ayo jangan hanya terpaku dengan kata resesi, mari kita inovasi begitu. Nah sekarang secara kerja kolektif PHRI kita pasti bekerja sama dengan dinas ya. Yeah. Terbukti pemerintah Kota Makassar, Dinas Pariwisata Makassar memberi kami privilege untuk mempromosikan pariwisata Makassar di 5 kota provinsi, 5 provinsi. Nah, dan yang menentukan daerahnya pun adalah kami industri PHRI dan Asita, gitu kan. Seperti kami pilihlah Maluku, kami pilihlah Kendari, kami pilihlah Balikpapan, kami pilihlah Jakarta, kami pilihlah Surabaya. Ya, ini kerja bersama industri dan juga pemerintah, ya. Dan Dinas Pariwisata Sulsel juga akan membuat hal yang sama seperti itu ya. Nah, itu sebuah gambaran bagaimana industri bersama industri dan pemerintah terus bergerak mempromosikan agar menjadi sebuah gambaran kepada para pengusaha bahwa tidak kita semua diam kedong, kita bergerak bergerak. Nah sekarang yang kedua jangan pula dia menunggu tanggal kematiannya. Atau jangan menunggu hari kematiannya. Jadi menunggu. Jadi harus melakukan sebuah langkah-langkah yang konkret. Saya sering kasih ilustrasi. Jangan pasrah begitu Pak. Jangan pasrah lah. Jadi saya selalu kasih ilustrasi. Udah kau pakai jurus jitu yang singkat saja, pakai ATM saja. Amati, tiru, modifikasi. Bagaimana orang sukses? Amati bagaimana produknya.
tiru. Bagaimana supaya nggak sama? Modifikasi. Iya. Supaya bisa survive. Jangan Saya garis takut. bawah ya, sistem ATM. Nah, ya, saya pikir begitu Bu. Jangan tunggu, ini PHRI nggak bergerak, kita tunggu aja kapan kita mati. Lama, tidak begitu pengusaha. Serahkan ke ahlinya. Kalau ahlinya tidak cakap, ganti ahlinya. Oke. Cari yang lebih baik. Iya, Atau, iya, seperti kita dorong beliau, bla bla bla. Amin. Sudah ada kode ini ke Pak Devo. Dari tadi kode terus ini Pak Anggiat ke saya ini. Oke, jadi sistem Ya. ATM ini amati, tiru, dan modifikasi. Apakah pariwisata juga akan seperti itu? Kita untuk semua kabupaten nih Pak ya. Ya. Pastinya resesi itu sebuah ancaman yang berat. Ada mungkin beberapa kabupaten juga yang mungkin akan tertantang ya, akan tertantang dengan pola resesi ini, Iya. Pak. Nah, bagaimana caranya untuk bisa bertahan? Bagaimana caranya tidak ada tumpang tindih nih? Atau ada balance ya? Mungkin ada satu kabupaten yang minim, Iya. kemudian kabupaten lain lebih menonjol begitu. Iya. Jadi gini, sebenarnya itu kata kuncinya tadi itu di Panggiat tuh, ATM. ATM ya? Kalau satu daerah dia melihat mungkin destinasi wisatanya tidak terlalu sekuat dengan daerah lain. Maka dia harus mempersiapkan lagi kira-kira sektor apanya yang saya harus perkuat. Apakah ekonomi kreatifnya ataukah eventnya seumpamanya. Sama juga kalau dia melihat wah ternyata saya bagus di eventnya tapi supaya tidak sama saya modifikasi. Modifikasi sedikit aja. Jadi kalau seandainya di Makassar F8 mungkin kabupaten lain bikin aja F2 ke F3 kurang lebihnya ya. Iya. Intinya tadi jangan pasrah, terus berinovasi, terus melakukan kerja-kerja kreatif. Karena kenapa? Kalau kita juga hanya diam, ini juga akan menjadi persoalan. Ya. Kenapa? Persoalan bukan hanya di pengusahanya atau ini daerahnya, tapi akan berimpact semua. Saya membayangkan yang seperti tadi Pak Anggiat katakan waktu COVID itu, bayangkan kalau turunnya sampai 81%, Iya. dirumahkan, sektor pendapatannya kurang. Akhirnya kan pemerintah juga yang harus turun melakukan Iya. memberikan insentif, kemudian harus memberikan bantuan kepada pekerja yang terkena dampak. Iya. Itu kan akhirnya uang juga yang keluar. Nah, sekarang bagaimana kalau uang yang tidak besar ini betul-betul dimanfaatkan untuk kerja-kerja kita yang lebih produktif, lebih kreatif dan lebih inovatif. Saya tadi baru-baru menghadiri satu juga acara dari Kementerian Pariwisata tentang FGD untuk melakukan revisi Undang-Undang Kepariwisataan nomor 10 tahun 2009. Oke. Salah satu poin yang saya sampaikan di situ adalah bahwa memang undang-undang ini sudah harus direvisi. Iya. Karena dilaksanakan dibuat tahun 2009. Sementara mulai 2009 ke atas sampai 2022 ini sudah banyak sekali hal-hal yang terjadi. Bagaimana pandemi betul-betul memporak-porandakan dan membuat new normal kita. Iya. Dulu kalau orang diajak zoom-zooman, jualan digital mana ada yang mau. Sekarang coba semua. sektor digital justru yang menggerakkan betul. perekonomian. Dulu orang kita mau zoom, kalau kita undang orang 20, bagus kalau ada 3 yang hadir di Zoom. Sekarang itu menjadi sebuah kebiasaan. Iya. Intinya semuanya harus mampu beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang ada. Saya yakin sepanjang kita mampu berkolaborasi semua, kabupaten kota juga mampu melakukan kerja-kerja inovasi, insya Allah semuanya akan bisa kita lewati. Yakin saja pariwisata Sulsel akan bergerak, bangkit dan insya Allah akan jauh lebih baik ke depan. Jadi Amin. selain ATM, inovasi, bertahan, beradaptasi. Oke, kita ke closing statement ya. Satu dong pesan Papa Sang untuk masyarakat kita agar mencintai pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Silakan, masing-masing disiapkan. Saya dulu ini Iya. karena biasanya Panggiat di penutup itu ada dia punya penutup yang istimewa. luar biasa Jadi sekali. saya ambil duluan. Silakan kalau Kak saya di Devo. depan. Bisa Jadi di zoom begini, ke Kak Devo biar lebih jelas ini Papa Sangnya. mari kita jadikan pariwisata ini sebagai kekuatan ekonominya Sulawesi Selatan. Kita sudah kuat dari sektor pertanian, perkebunan dan hasil-hasil bumi. Pariwisata harus mampu menjadi salah satu tonggak perekonomian Sulawesi Selatan. Kita punya kekayaan budaya yang luar biasa, adat istiadat yang luar biasa, kita punya potensi destinasi yang luar biasa indahnya.
Mari sama-sama kita menjadi seorang duta wisata yang mampu memberikan warna, memberikan sumbangsi, memberikan tangan kita untuk kebangkitan pariwisata di Sulawesi Selatan. Insya Allah kalau kita sama-sama Ji, pasti kita bisa. Salamat kita pada salamat. Oke, saya ke Panggiat, silakan Panggiat. Oke, terima kasih. Jadi closing statement saya adalah kita jangan terlalu iri dengan daerah lain. Ya, saatnya kita harus bangga apa yang kita punya. Bali. Kalau kita compare Bali dengan Kuta dengan Birang, apa bedanya? Ya, nah sekarang adalah hilangkan rasa iri dengan daerah lain. Mari sama-sama saatnya sekarang untuk mencintai daerah kita. Dengan kita mencintai daerah kita, maka itu juga menjadi sebuah nilai penggerak seperti yang Pak Depo sebut, menggerakkan ekonomi kita. Ayo berwisata di daerah kita, masih banyak hal yang belum kita eksplor. Saatnya kita eksplor, saatnya kita nikmati dan bahagia daripada mencintai daerah kita. Salam sukses Sulawesi Selatan. Terima kasih. Oke, beri aplaus dulu untuk dua narasumber hebat kami dan terima kasih. Mari kita sama-sama bekerja bersama untuk membangkitkan sektor pariwisata di Sulawesi Selatan. Jangan kita takut resesi dan inflasi karena kita harus berinovasi. Saya Emi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio Suara Budaya Sulawesi Selatan.